suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya sholawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya nggak pernah segelisah itu. Dulu punya masalah apa saja tidak ada gelisah. Ini gelisahnya bukan main. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan kolbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam. Bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayaran yaqzah. Siapa yang bermimpi ketemu aku akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya. Nanti ada orang hasad bilang, Ustaz, gak boleh cerita mimpi. Mana dalilnya? Mana dalil gak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Biasa aja, ya. Orang mimpi belum tentu dia wali. Sebagaimana yang tidak mimpi belum tentu tidak wali. Ya, paham? Jadi mimpi itu terjemahan dari alam sadar. Kita ini punya kesadaran alam bawah sadar. Dia sadar tapi di alam bawah sadar. Ini ternyata maksud kalam Nabi. Bainama ana naimun wal yaqazah. Antara aku tidur dan bangun, itu disebut alam bawah sadar. Nabi sudah sebut istilahnya 14-15 abad yang lalu. Ahli psikologi baru menemukan istilahnya sekarang. Mereka sebut trans, tapi mereka pun bingung trans itu apa. Karena trans yang mereka tahu cuma Trans Jakarta, Pontianak, Singkawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah benar ada mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya benar, hadisnya sahih. Man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq. Nabi mengatakan, siapa yang memandangku, melihatku dalam mimpi, dia betul-betul memandangku. Ra'al haqq. Dalam riwayat yang lain, faqad ra'ani, dia betul-betul melihat aku. Tapi juga ada riwayat yang lain, faka'annama ra'ani, dia seakan-akan benar melihat aku. 3 riwayat tersebut diriwayatkan dalam berbagai versi dan maknanya sama, bahwa bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW itu benar. Dan Nabi tidak memberikan syarat. Lafaznya kalau dalam ilmu usul fiqih ada man, siapa saja, baik itu sahabatnya ataupun bukan sahabatnya, yang merasa dia bermimpi bertemu Rasulullah, itu pasti benar Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah SAW? Kalau orang bermimpi, maka mimpi ini harus didefinisikan dengan benar, bahwa mimpi adalah penglihatan manusia di dimensi alam bawah sadarnya, bukan di alam sadarnya. Dan perlu kita ketahui bahwa dimensi alam sadar itu lebih besar, lebih luas daripada alam sadar. Alam sadar kita
hanya sekitar 10% bagian dari bagian otak kita. Sedangkan alam bawah sadar kita sangat banyak sekali. Banyak hal-hal yang terjadi di tubuh ini di luar kesadaran kita semua. Maka oleh ahlinya disebut alam bawah sadar. Bagi ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mengistilahkan dengan dimensi, ranah. Mereka cuma mengatakan ar-ru'ya as-salihah. Melihat di alam mimpi, pandangan atau pemandangan yang baik, yang saleh. Yang saleh dalam bahasa Arab artinya cocok, baik dan bagus. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa itu benar-benar Rasulullah? Jawabannya sederhana. Kita ini adalah ruh atau cahaya yang bersumber dari sumber cahaya. Sumber cahaya itu disebut induk atau ayah atau sumber saja. Kita sebut masdarun nur. Seorang anak tentu tidak akan lupa tentang ayahnya. Seorang anak tidak akan pernah lupa siapa ibunya. Berdasarkan itu, bagaimana cara mengetahuinya? Maka sir kita yang menentukan. Sir pertama, rahasia yang ada terpendam di dalam diri, dia menyimpan memori-memori tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah ditemui oleh semua ruh. Kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah menjadi nabi, Adam belum tercipta. Sahabat juga bertanya, kapan engkau dicipta? Kapan engkau menjadi nabi wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, Adam belum dicipta, aku sudah menjadi nabi. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Yang mempunyai memori tentang itu, ini disebut ruh. Ruh mempunyai file-file alam bawah sadar yang kemudian kita sebut dengan sir. Maka bagaimana cara tahunya? Sirmu akan menjawab dan mengatakan, itu Rasulullah atau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali dia katakan, itu adalah Rasulullah, berarti dia benar Rasulullah. Jika tidak, maka dia bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemudian terlalu memberhalakan file otak kita yang kata kita cerdas. Tidak, kita mempunyai file-file histori masa lalu sebelum masa di alam ini ada. Mari latih sir rahasia kita supaya gampang, mudah merasakan kehadiran Nur Al-Muhammadi, Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antum nih mau bersama Nabi nggak nanti di akhirat? Sholawat sebelum tidur, sholawat bangun tidur. Pasti ketemu Nabi Sallallahu Alaihi. Kenapa kita pelit? Disebut namanya aja kok sholawat kok. Sebelum tidur, Allahumma sholli ala sayyidina. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Alhamdulillah masih dijadikan umat Muhammad, masih dikasih kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu ingat kita, nggak ingat dirinya lagi. Kita egois, kita ingat diri kita sendiri. Bahkan beberapa orang ingat cuma torikotnya doang, mazhabnya doang, manhajnya doang. Jangan, ingat itu Nabi, umat Muhammad SAW. Bukan hanya orang torikot kita, bukan hanya orang mazhab kita, bukan hanya orang manhaj kita. Semuanya kita doain. Nabi ngomongnya umatnya apa? Naqsyabandi gitu nggak? Salafi, JT. Begitu nggak? NU, Muhammad. Enggak, Nabi nggak ngomong begitu. Nabi ngomongnya ummati, semua umatku masuk. Coba mulai diganti perspektif kita, mulai mencintai semua. Maka saya kalau mengkritisi Salafi juga bukan benci mereka. Itu karena mereka benci kita, lalu menyalah-nyalahkan kita. Masa kita nggak ada hak jawab, ya nggak? Ya kita jawab dong ketika dianggap sesat. Asy'ariyah sesat, ya kita jawab. Sufi itu Syiah, kita bilang bukan, Sufi bukan Syiah. Syiah sendiri. Ini contoh-contoh aja ya. Mau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya minimal mampir-mampir ketemu Nabi lah. Kan ketemu Nabi itu antum kira mudah? Gak mudah kalau di surga. Udah kerajaan langit itu. Kalau di bumi masih mudah. Mumpung sekarang bisa sholawat ke Nabi. Apa kata Nabi? Kamu sholawat sekali, aku langsung jawab. Enak gak? Enak. Ada orang masuk neraka, dia dengan satu sholawat dia selamat.
Jadi dia pernah sekali seumur hidupnya salawat, Allah keluarin. Apalagi salawatnya berkali-kali dengan rasa rindu. Maka salawatlah dengan cinta, bukan dengan angka. Salawatlah dengan rindu, bukan asal ikut-ikutan, ya. Udah, saya ngeliatnya Bang Adam. Saya rasa cukup, Bapak Saudara bukan Allah. Semoga pertemuan ini bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Mari kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikan salam maaf kami, kurang mencintai beliau, kurang mengenali beliau. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami. Kami ini umat yang kurang ajar, ya Allah, umat yang tidak tahu diri, ya Allah. Beliau wafat pun baca nama kami, tapi kami ketika tidur lupa dengan namanya. Sebut namanya, kami pun lupa bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan, ya Allah, salam rindu kami, salam cinta kami, salam rahmatmu, salam kasih sayangmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafatkan kami ya Allah, yang hadir ini khususnya ya Allah, yang berhusnuzon kepada umat Islam ya Allah, dalam mencintai Engkau ya Allah, mencintai Nabi Engkau ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.